Oke, ini update DXY untuk besok gitu ya. Sorry, mana-mana capital.com. Oke deh. Nah, jadi si DXY ini selama minggu kemarin ya, minggu kemarin dari data NFP dan data lain-lainnya itu sangat mendukung ya, sangat bagus gitu kan NFP-nya. Tapi teman-teman, ini bukan untuk jangka panjang karena actualnya itu previewsnya itu berbeda dengan actualnya bulan Mei gitu. Nah, ini ada indikasi bahwa ada koreksi gitu, koreksi dari apa statistik entah itu Fed atau siapa ya, saya nggak terlalu paham gitu. Untuk data si previewsnya. Jadi turunnya kan jauh nih, sekitar 30 ribuan ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari data ini sebetulnya itu kita harus hati-hati juga ya. Bisa aja si 139-nya next month berarti bulan apa ya, Juli itu juga diturunin gitu ya, untuk ekspektasinya naik lagi gitu, saya nggak tahu lagi kalau diturunin. Kita bahas news minggu depan. hmm. News minggu depan sejujurnya nggak ada yang berubah ya daripada NFP di hari Jumat gitu ya. Tuh dua, previewsnya juga dua, gak ada yang berubah teman-teman. But ini dilihat dari previous dan forecastnya itu good news for USD gitu ya. Untuk minggu depan itu harapan kita semoga aja gitu ya. Nah, dilihat dari DXY juga sebetulnya sedang retest gitu ya teman-teman ya, retest dan belum kuat gitu. Dan di daerah ini sebetulnya ada order block ya yang cukup lumayan kuat. Tapi akhirnya nanti ditembus juga teman-teman. Apalagi di sini nggak ada yang relatif kuat ya value gapnya ya, jadi dia tembus ke atas teman-teman ya, tembus ke atas ke area sini ya. Baru dia retest, baru naik lagi teman-teman. Itu kalau gitu ya, kalau tidak ada sesuatu yang membuatnya hancur gitu ya. Karena si Trump ini kita lebih harus perhatiin tweetannya Trump daripada Funda atau technical analysis gitu ya. Kocak banget si Trump. Kita lanjut ke XAU. Nah, ini udah saya gambar ya tadi recording tapi kacau gitu ya. Oke, kita ulang aja ya teman-teman ya. Intinya yang saya tadi record ketika, jadi saya balik ke 1 jam dulu. Jadi daerah merah ini sebetulnya ya, ini daerah kemarin kan saya bilang kalau gold bakal 3.400 gitu, entah dalam minggu ini atau minggu sekarang. Jadi ternyata minggu ini 3.400 dan dia langsung retest. Nah, ini ternyata order block gitu teman-teman ya. Sini kan nggak ada order block. Nah, ini ada order block yang sebagai area resisten gitu loh. Pakai SMC ya teman-teman ya. Ini order block sampai panjang banget gitu teman-teman. Tuh. Nah, sinilah order blocknya. Dan kita juga dapat sell ya teman-teman ya. Waktu data rilisnya itu si unemployed ya, unemployed ternyata ada ini, ada apa? Ada data dukungan, itu data dukungannya dari ini kreditnya US, bukan kredit sih, apa ya? Mana sih, mana trade balance ya, trade balance kayak gini, ini semuanya good news gitu ya dari 4 news ini. Dan ini juga nggak signifikan jauhnya turunnya, naiknya gitu ya, naiknya nggak terlalu signifikan dari previousnya jauh. Oke gitu, jadi oke gitu. Dan akhirnya dia turun, kita dapat juga di sini sell. Ini kita lihat ini ya, itu kita dapat sell itu di wait, open. Oh bukan ya, mana efek. Dia ngehit langsung kita dapat ya sebetulnya. Ini saya hapus aja ini karena udah nggak valid ya. Nah, dia ngehit dikit banget langsung turun ya. Nah, kalau kita lihat dari daerah ini teman-teman ya, sebetulnya ini area SMT yang kita suka banget ya. SMT di mana dia udah ngabisin liquidity di sini ya. Kalau ICT ya, kalau saya pakai ICT saya bilangnya apa, buy side liquidity gitu ya. BSL, buy side liquidity yang ada di sini doang.
itu didukung dengan ada order block gitu, order block 1 jam tadi, blok 1 jam terus turun. Nah disinilah area SMP-nya, dan kita ukur besok sampai turunnya sampai mana untuk retest. Tadi udah saya ukur sebetulnya, gara-gara gagal record jadi record lagi gitu. Kita ukur turunnya, potensial downnya sampai mana untuk nemuin si lowernya gitu. Nah saya itu sering bukan sering sih, kalau teori yang saya pakai itu, kalau si candle udah max 168 itu pasti ada retestnya gitu. Kalau downside down turun itu market bearish 161 ini, kalau ke hit gitu besok pasti dia akan retest ke atas gitu, retest ke atas baru lanjutin trend turunnya gitu teman-teman ya. Nah jadi ini kan si lower low gitu udah break off udah change of karakter gitu. Sini udah change of karakter, sini udah change of karakter. Ini internal change of karakter, berarti ini valid high-nya gitu ya. Ini tadinya investment doang, dia naik ya, investment naik, ada order block langsung turun. Nah kita dapat juga sell di sini ya, kita sell di situ banyak banget ya, sell di 15 menit coba ya, dan sudah berjalan gitu ya, running gitu ya, running. Ini iseng doang, dan dia nggak mau naik, hampir ATP max gitu ya, 630 pip. Misalnya dia udah turun ke sini, berarti kan valid higher low-nya kan di sini, lowest low-nya ada di sini. Kita ukur lagi aja, iseng-iseng aja, seandainya kan gitu, di 299. Nah betul di daerah ini teman-teman ya, didukung lagi ada satu order block price dan value gap gitu. Jadi sini sebetulnya ada value gap. Nah area sell-nya itu ada di sini teman-teman ya, sampai di 3344 itu area sini teman-teman ya. Kalau di sini area Fibonacci di 50 sampai 38 ya. Tapi bisa teman-teman bisa sell stop gitu, jangan langsung limit, sell stop aja, hadang di sini, sell stop. SL-nya di mana? SL-nya bisa di sini sebagai high-nya gitu, high paling high swing candle ini. Jadi di sini kalau saya gambarin, berarti kalau misalnya sell stop teman-teman tunggu di sini, SL-nya di sini aja. Kalau tinggi ya ini 200 pip. Nanti kita lihat internalnya mungkin kayak gitu untuk konfirmasi gitu teman-teman ya. Nah sebetulnya teman-teman kalau dilihat dari data ini saya masih bisa mengatakan bahwa potensi turunnya itu masih tajam, bahkan sampai di 3200-an dalam minggu dekat minggu ini teman-teman, kalau nggak ada sesuatu apapun gitu ya. Apalagi dari open interest itu udah kita lihat bahwa di open interest itu ada satu demon lagi, itu ya di demonnya itu ada di 3250. Kalau kita lihat di 3245 itu sebetulnya di sini ada sell side liquidity ya, liquidity ini keambil semua, dan di sini ada satu order block yang begitu fresh teman-teman ya, daerah ini kedua-dua. Nah di sini ya, di daerah ini ini mana sih 50. Oke, ini daerah ini salah satu supportnya sampai 50 gitu. Cuma kalau teman-teman lihat lagi di sini yang call alias nge-sell itu juga kuat gitu, atau take profitnya itu kuat banget gitu. Entah mereka take profitnya dari sell-nya dari mana, itu take profitnya ada tuh di 3200. Dan kalau ke bawah lagi yang paling kuat itu ada di 3200 teman-teman ya. Call gitu, call sama putnya itu kuat gitu, sama-sama kuat, tapi overall callnya lebih kuat gitu. Nah jadi potensinya gimana nih kalau kita lihat dari data itu? Potensinya itu dari yang kita lihat ya, kalau tidak ada sesuatu apa-apa ya, dia masih bisa turun sampai di ini mappingan kita yang udah lama banget ya teman-teman, udah hampir 1 bulan kayaknya. Sorry, first belum
belum 1 bulan sih, masih berapa ya, 3 minggu ya, 3 minggu. Nah di sini teman-teman ya, di daerah 3 ribuan gitu, 3 ribuan gitu, bisa nggak bisa teman-teman ya, apalagi ini udah mitigate, value gapnya udah termitigasi gitu. Nah potensinya itu ya di breakout area ini teman-teman ya, 308 sampai ini, bahkan bisa di area 3 ribuan gitu teman-teman dalam waktu dekat, entah bulan ini atau bulan depan. Itu potensinya sangat banyak sekali teman-teman untuk tahu itu. Tapi kita lihat dulu, fokus di sini dulu aja, sini untuk besok, untuk hari Senin. Nah minggu kedepannya itu kalian fokus aja di daerah ini teman-teman ya, daerah ini untuk cari retest untuk sellnya tuh ya. Dari sini bisa TP di sini, bisa untuk jadi liquidity-nya, ambil liquidity gitu. Itu untuk TP pertama. Nah, bisa TP pertama di sini, atau terserah kalian TP-nya fix RR atau apa, atau untuk swing gitu, swing kalian ambil bisa sampai sini gitu. Tapi paling aman ya di sini teman-teman ya, di 3245 gitu ya, alias 3250 sebagai area si ini, si apa, demon areanya gitu. Kalau enggak itu support support yang kuat gitu, 3250 gitu. Jadi TP-nya sampai sini. Nah ini udah lumayan banget teman-teman ya, kalian teman-teman sell dari sini sampai sini gitu, itu udah dapat 1000 pip lebih gitu teman-teman. Kalau untuk swing lagi ya teman-teman ya, itu udah dapat 1400 gitu. Kita nggak tahu potensinya sampai mana aja ya, nah ya banyak asumsi gitu. Cuma dari data yang ada di open interest itu sebetulnya kita udah bisa baca ya teman-teman ya, yang di open interest ini, bahwa gold masih possible untuk bearish movement gitu. Kecuali ada waktu dia udah nyentuh ke 3250, dia udah ngebreak lagi nih, ngebreak ini berarti udah change of character gitu teman-teman ya, saat gitu change of character, dia retest baru dia lanjut naik gitu teman-teman ya. Nah kalau naik, potensi naiknya sampai mana, kemarin ada satu bukan asumsi sih, tapi satu analisa yang saya kemukakan juga ya, bahwa dia akan naik sampai ke sini teman-teman ya, 3442 3450 gitu. Itu sangat possible teman-teman ya, kalau udah ada change of character gitu teman-teman. Atau ada peristiwa apa gitu, karena si Ukraina dengan Rusia itu lagi perang juga teman-teman gitu. Jadi kalau saya gambar lagi ya, jadi dia turun gitu ya, turun kayak gini, retest ini ya, retest ini terus ambil, nah, ambil atas ini, retest lagi baru dia naik gitu, naik sampai atas gitu. Sangat possible sekali teman-teman ya, sangat-sangat possible. Semoga nggak ada yang sesuatu yang buruk gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu XAU gitu. Terus saya lagi suka banget sama pair, nah ini dia pair yang kemarin kita udah BE gitu ya. Sayang banget ya teman-teman, kita malah BE gitu ya. Saya juga BE, harusnya saya bisa hold gitu, cuma ya gitulah, daripada kehilangan gitu ya. Tapi overall saya udah langsung take profit manual, dapat $5 ya teman-teman ya. Itu ini sebetulnya 100 pipnya itu $7 doang kalau SL ya 0,01 gitu. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, yang penting dananya kita udah diamankan gitu. Overall dia pasti bakal ngikutin gitu, ngikutin si DXY gitu, apalagi pair ya, ini kan korelasi pair kan sangat kuat. Ketika DXY naik ya berarti si XAU juga si USD JPY juga naik gitu aja teman-teman ya. Nah itu terus gimana kelanjutannya kalau misalnya dia naik gitu, kita coba pakai ini ya. Nah ini ya, jadi area ini sebetulnya area retestment ya, area retestment didukung apa, didukung sama ada satu order block itu. Nah dia ngehit ini baru dia retest lagi, kita cari, kita lanjut carinya pakai Fibonacci retestment teman.
area possible retest itu ada di sini teman-teman ya, apalagi di sini ternyata ada ini order block ya, order block yang kuat ya. Sini bisa, kalau misalnya ini apa, dia lanjut ke sini 100 gitu ya, lanjut ke 100 area sini, berarti bisa bisa di sini sebagai order block ya, tapi paling dekat di sini karena ini ada order flow ya teman-teman ya, ada area order flow. Jadi kalian bisa aja ini buy limit itu di 147 sini, itu bisa banget. SL-nya di mana? SL-nya di sini, di range harga ini SL-nya. Ini terlalu pusing ya. Coba pakai ini. Nah, dan limit di sini, SL-nya di mana? SL-nya di sini aja teman-teman. Terus kita lanjut sampai ke 161 gitu ya, di sini teman-teman, untuk si USDJP ya teman-teman ya. Ketika dia naik gitu, naik terus, gak ada sesuatu yang buat si DXY nya tiba-tiba turun gitu teman-teman ya, gitu. Pada intinya gitu aja teman-teman. Terus kita Euro USD pasti turun sangat-sangat turun ya ternyata. Selnya kita teman-teman, kalau ingat selnya kita sekitar 1 bulan lebih itu ada di sini ya teman-teman ya, di area ini. Itu kalau teman-teman masih ingat atau enggak ya, ya. Nah, di sini sebetulnya ada si order block, cuma udah kesentuh, tapi kesentuh lagi. Nah, dia cuma ambil liquidity doang teman-teman ya. Liquidity berarti daerah ini teman-teman adalah buy side liquidity. BSL ada di sini dengan rejection yang lumayan kuat gitu. Jadi daerah ini adalah buy side liquidity. Nah, possible move-nya untuk si DXY berarti kan udah tahu nih. Oh, kalau indeks dolar mengalami peningkatan, berarti si Euro USD atau XXX USD akan mengalami penurunan gitu ya teman-teman. Kita pakai ini retestment gitu ya. Nah, iya betul, ABC ya. Nah, daerah ini teman-teman ya, daerah 00 ini kita asumsikan sebagai low-nya ini, low-nya dari EU gitu ya, low-nya EU gitu, valid low, lower ini ya, lower low gitu ya, low gitu aja, lower low. Jadi kita cari si higher low gitu ya, higher low gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, higher low-nya itu kan ada di range ini ya teman-teman ya, di range ini ya, ketika dia turun gitu. Nah, jadi kalau saya gambar ya teman-teman ya, dia lanjut turun ya, turun gini, atau dia mau retest dulu nggak apa-apa lah, kalau retest dulu nggak apa-apa, retest. Tapi ya untuk besok kalau dilihat dari DXY nya kan, DXY akan melanjut kenaikan ya teman-teman. Jadi dia akan retest sampai sini, oke, max gitu ya, lanjut dia naik kayak gini, baru dia turun lagi. Kita tinggal ukur lagi pakai Fibonacci retracement teman-teman ya, karena kita udah tahu low-nya bakal di sini, di range harga ini. Tapi kalau kita pakai retracement itu gimana ya, kita tarik aja ya gini ya, dia bakal lanjut lagi 100 sini, lanjut turun, lalu dia naik sampai sini seperti yang tadi saya bilang gitu. Kita bisa sell stop gitu atau limit ya teman-teman ya. Mana nih, itu ada di sini teman-teman. Ini TP-nya di sini bisa. SL di mana? SL di sini teman-teman. Gitu teman-teman ya. Set. Itu limit atau stop sama aja gitu teman-teman. Atau teman-teman mau di swing juga bisa. Sampai ambil sini bisa banget gitu, teman. Itu terserah dari teman-teman gitu ya. Itu untuk Euro USD. Terus ini apa ya? Apalagi ya yang mau dibahas ya?
Eh, 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 em, apa yang menarik itu ya, iya ini naik, iya ini, mana ya Euro USD, iya ini kita telat ya, untung saya udah bilang close, udah bilang close atau BE ya, close atau BE tuh saya bilang tuh, belum close ya teman-teman ya. Nah kita ada yang sell gitu, short sell, oh udah, iya hampir TP coy. Hampir TP terus tiba-tiba naik gitu teman-teman ya, atau teman-teman ada yang BE manual tuh, ini hitungannya SL atau itu SL lah. Paling kita bahas yang ini selanjutnya, itu yang paling disuka itu Nasdaq. Nasdaq sebetulnya nggak ada yang spesial teman-teman, dia masih naik terus teman-teman. Nah, saya masih nunggu Nasdaq untuk TP maksimalnya saya di atas tuh ya, udah hold sekitar 1 bulan ya, ini berarti minggu udah 1 bulan lebih gitu ya, 1 bulan lebih dari April saat Donald Trump post tarif itu ya. Jadi April, Mei, Juni, Juli, kalian harus fokus di Juli itu. Juli itulah gold itu bakal naik. Ini bakal turun lagi katanya ya, post tarif itu teman-teman. Post tarifnya udah berakhir dan kita belum tahu tuh real post tarifnya itu gimana. Itu teman-teman sabar ya. Nah, mungkin saya mau tambahan aja. Tambahan itu tentang kripto ya. Jadi kripto itu tadi udah saya marking itu, jadi langsung aja gitu. Sebetulnya teman-teman, saya ini udah gambar gitu ya. Gambar cuma lupa gitu teman-teman. Karena kita ada buy gitu, udah TP1, saya lupa bilang close aja gitu teman-teman. Atau ada teman-teman yang udah close di TP1 atau udah ke BE gitu. Lupa banget gitu untuk nge-send gitu, untuk short. Kalau dilihat dari sini sebetulnya kripto itu masih short gitu ya. Cuma teman-teman ya, ini ada yang menarik dari si BTC ini teman-teman. Kalau dilihat strukturnya ya teman-teman ya, dengan positifnya news itu semua ya, ada ini, ada apa, uh, apa uh, analisa bahwa si BTC bakal naik gitu, itu sangat sangat tinggi maka itu. Cuma teman-teman ya, kalau si kripto apa BTC ini mau naik gitu, syaratnya harus ada apa, MSS gitu teman-teman, alias ada candle impulsif gitu teman-teman ya, impulsif sepanjang. Nah, menariknya pas dia turun itu gara-gara si Donald Trump sama si Elon Musk itu lagi fight gitu, fight lucu-lucu gitu teman-teman gitu. Coba kalau dilihat dari candle ini teman-teman, saya bisa bisa apa, asumsikan bahwa dia bakal naik gitu teman-teman, bakal naik. Tapi ini hanya asumsi ya teman-teman, asumsi itu jangan dipakai. Kita hanya bisa analisa dan pasang SL ya teman-teman ya, tapi ya ini asumsi, bukan hanya asal-asal gitu. Kita ukur juga. Nah, possible move-nya gitu teman-teman, ini harusnya kalau dilihat kayak gini potensinya retest gitu sampai di ini 103-an gitu teman-teman, 103 atau lebih, apalagi di sini ada order block tuh, jadi dia turun gitu ya sampai sini, ambil order block bawah gitu. Apalagi kan di atas banyak banget tuh liquidity sampai 115 ya kalau nggak salah ya, banyak yang ke liquid di 115. Itu sekitar kemarin itu ada yang, kalau nggak salah dari beritanya apa itu 115 adalah daerah liquidation gitu ya teman-teman. Jadi semisalnya besok besok turun gitu ya, besok turun atau naik gitu buat MSS, pasti dia bakal turun juga teman-teman ya. Lagi di tadi di sini kan daerahnya 16 itu ya, 161 gitu. Jadi daerah sini sangat high banget. Yang harus kita pantau itu di daerah itu teman-teman, di daerah ini si kripto gitu. Bukan kripto sih tapi si BTC gitu teman-teman ya. Jadi misalnya dia turun itu bagus karena kita bisa cari longnya gitu. Tadi kan udah diukur dari retestment juga teman-teman ya.
retestment kayak gini retestment lagi, extension, sorry teman-teman. Nah itu kalau dia turun itu sensinya berarti ada di bawah sini. Sorry, ini saya ganti dulu. Yuk ambil daerah ini, atau ambil daerah diskon sampai ke order block ini, bisa banget turun gitu. Nah kalau dilihat dari apa good newsnya berita gitu, 1 minggu ke depan ya dia lanjut naik terus, nggak apa-apa gitu. Apalagi di sini ada order block gitu teman-teman yang masih fresh gitu. Order block, bahkan di atasnya juga masih ada. Oh sorry, atasnya nggak ada order block ternyata. Tapi overall kayak gitu teman-teman. Di sini ada order block teman-teman. Nih. Tapi yang paling possible kalau dia lanjut naik ya mantul sini lah, mantul sini baru naik. Gitu teman-teman ya. Itu untuk BTC. Mungkin videonya kayak gitu aja dulu. Kalau ada pair-pair yang lain yang menarik langsung saya share. Cuma pair-pair yang lain itu nggak terlalu menarik teman-teman. Ini jujur-jujuran aja teman-teman ya. Saya cuma UJ sama EU gitu dengan BTC atau ETH atau apalah terserah. Thank you ya teman-teman ya. Itu outlook buat minggu depan untuk gold dan lain-lain gitu ya.